Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pembelajaran basic learning atau project basic learning. Kelompok kami memilih model pembelajaran project basic learning karena project basic learning adalah sebuah metode pembelajaran yang menggunakan proyek untuk menghasilkan produk yang terkait pada KD.4 atau psikomotor. Dengan diterapkannya suatu model pembelajaran tentu mengandung tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan project based learning adalah sebagai berikut. Pertama, melatih sikap proaktif peserta didik dalam memecahkan suatu masalah. Yang kedua, mengasah kemampuan peserta didik dalam menguraikan suatu permasalahan di kelas. Yang ketiga, meningkatkan keaktifan peserta didik di dalam kelas, menyelesaikan permasalahan yang kompleks sampai diperoleh hasil yang nyata. Yang keempat, mengasah keterampilan peserta didik dalam memanfaatkan alat dan bahan di kelas guna menunjang aktivitas belajarnya. Kemudian yang kelima, melatih sifat kolaboratif peserta didik. Analisis masalah dikaitkan dengan materi ajar di SD. Project based learning akan kami terapkan pada pembelajaran IPA di sekolah dasar kelas 6, materi perkembangbiakan vegetatif, di mana pada pembelajaran tersebut masih terdapat adanya siswa yang belum mengerti akan manfaat perkembangbiakan vegetatif di dalam kehidupan. Project based learning juga digunakan sebagai media pembelajaran yang mudah dipahami atau dimengerti, bahkan menyenangkan bagi siswa, karena siswa terlibat langsung dalam proyek materi yang diajarkan seperti membuat stek tanaman. Selanjutnya, membuat media simulasi. Setelah siswa melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, siswa mampu membuat stek tanaman berdasarkan tanaman yang ada di sekitar lingkungannya. Sintaks penerapan project based learning pada pembelajaran. Yang pertama adalah pertanyaan esensial, yaitu memberi masalah berupa pertanyaan yang harus diselesaikan dengan membuat produk. Misalnya, ibu guru memberikan pertanyaan, "Baik anak-anak, tadi kalian sudah melihat video berbagai contoh-contoh tanaman bunga dan buah yang berfungsi yang bisa dihasilkan dari stik tanaman dengan batang. Ibu ingin kalian membuat tanaman yang bervariasi dengan menerapkan cara stek tanam dengan batang." Yang kemudian guru membuat suatu tim atau kelompok kerja. Langkah selanjutnya, mendesain rencana proyek. Siswa dalam kelompok menentukan pembagian tugas, alat dan bahan, serta rancangan kegiatan. Misalnya, menentukan tugas, si A mencari tanaman yang akan di-stek, si B menyiapkan alat stek, dan si C menentukan lokasi persiapan, misalnya di rumah si C saja ya, kawan-kawan. Kemudian alat dan bahan. Alat dan bahan untuk melakukan proyek ini adalah ada tanaman, ada pisau, ada media tanam, dan air. Lalu rancangan prosedur. Siswa bersama-sama melihat di internet bagaimana prosedur, alat, serta bahan dan lain-lain untuk membuat stek tanaman tersebut. Yang ketiga, menyusun jadwal. Jadwal berisi tentang timeline, waktu, atau kegiatan untuk menyelesaikan proyek. Misalnya, si A hari Senin jam 13 atau jam 1 siang. Berdiskusi di rumah si A tentang pembagian tugas. Hari Selasa masih jam 1 siang. Si B membeli pot dan media tanam. Hari Rabu jam 4 sore, tim mencari informasi tentang cara stik batang tanaman dan di internet. Selanjut sampai tim melakukan stek di sekolahan bersama tim masing-masing. Keempat, monitoring, yaitu di mana tim melaporkan rencananya kepada guru untuk meng-ACC atau disetujui tugasnya. Di sini adanya peran guru dan siswa, artinya guru dan siswa terlibat bersama. Apa tujuan dari monitoring tersebut? Guna untuk merevisi barangkali masih ada kesalahan-kesalahan dalam menyusun proyek. Kelima, menguji hasil. Di sini tim mengeksekusi proyeknya sesuai rencana dan melihat hasilnya. Artinya, tim di sini mulai kerja dari langkah-langkah dari awal sampai dengan akhir. Misalnya, memotong batang, menanam, menyiram, sampai akhirnya jadi.
Terakhir, evaluasi pengalaman. Guru bersama siswa mengevaluasi kelebihan dan kekurangan proyek yang dilaksanakan oleh tim dari siswa tersebut. Apakah kelebihan dari kelompok 1, apakah kekurangan dari kelompok 5, dibahas, dievaluasi sehingga dapat menciptakan suatu hasil yang maksimal. Baik, berikut adalah penjelasan dari hasil diskusi kelompok kami. Atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.